Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul I'm Not That Kind of Talent. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Melihat adanya sosok manusia di tempat itu, Arut pun berkata di dalam hati, kenapa bisa ada manusia di kastil Raja Iblis? Namun di sini, pasukan Zero Corp pun saat itu kaget banget dan langsung menanyakan keadaan dari Arut. Arut yang melihat mereka panik itu pun berkata di dalam hati, kalau mereka tidak tahu siapa orang ini, berarti dia adalah penyusup. Melihat dirinya yang saat itu udah ketahuan, assassin ini pun berniat kabur dari tempat itu. Namun tiba-tiba, terlihatlah Arut yang saat itu sedang mengangkat senjatanya tepat di depannya. Arut pun saat itu menatapnya dengan tatapan yang sangat mengerikan. Karena bagi Arut, akan sangat berbahaya jika membiarkannya begini aja. Dan karena itulah Arut pun memukul senjatanya. Tapi sebelum Arut berhasil memukulnya, senjata dari Arut itu malah terjatuh tepat di samping orang itu. Tapi orang itu saat itu udah kena mental dan ketakutan melihat sosok Arut. Arut pun kemudian melihat ke arah para bawahannya sambil berkata, laporkan semua ini pada Raja Iblis dan penjarakan sialan ini. Setelah itu, Arut pun meninggalkan tempat itu. Melihat Arut yang saat itu mau pergi dari tempat itu, para pasukan Zero Corp pun saat itu jadi sedih banget. Mereka pun berkata, Tuan Arut sepertinya sangat kecewa pada kita. Mendengar itu, rekannya yang ada di samping juga berkata, itu benar, kita telah membiarkan penyusup berada di antara kita dan malah Tuan kita yang menangkapnya sendiri. Tapi jika kita lihat sebelumnya, gerakannya begitu cepat dan benar-benar sangat halus. Padahal sebelumnya terlihat bahwa Lord Arut hanya berjalan santai, seolah tidak ada masalah apapun. Namun ketika assassin itu menyerang, Lord Arut bisa menghindari serangan tiba-tiba itu dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan dia juga sempat untuk menyerang kembali. Dan ditambah lagi, Lord Arut sendirilah yang menangkap penyusup yang saat itu mencoba untuk lari. Semua keputusannya diambil dengan sangat cepat. Kebijakan Zero Corps Commander memang begitu tinggi, hingga seluruh Zero Corps tertutup oleh bayang-bayang kekuatannya sendiri. Kurasa aku harus berlatih lebih keras lagi agar bisa diakui oleh Tuan Arut. Skill Tuan itu lebih hebat dari dugaanku. Kekuatan kami bahkan tak sampai seujung kukunya. Dan karena itu, semua pasukan pun langsung bersemangat untuk melanjutkan latihan mereka. Namun fakta sebenarnya, Sin pun kemudian berpindah menampilkan Arut yang saat itu sedang memegang-megang pergelangan tangannya. Terlihatlah pergelangan tangan dari Arut yang saat itu tiba-tiba terluka. Arut pun kemudian berkata, sepertinya aku terlalu berlebihan dan malah menyakiti tanganku sendiri. Tapi sebaiknya aku kembali ke ruanganku. Sin pun kemudian berpindah ke kamar Arut. Terlihatlah Arut yang saat itu baru bangun tidur. Arut yang baru bangun itu pun sepertinya terlihat sangat kebingungan dan kemudian berkata di dalam hati, aku tidur nyenyak banget, tapi sudah berapa lama? Dan saat itu juga terdengarlah suara seseorang yang berkata, apakah tidurmu nyenyak? Kau pasti saat ini lelah karena pekerjaan yang terus datang tiba-tiba. Ternyata suara itu disampaikan oleh Raja Iblis yang sedang nungguin Arut bangun sambil minum teh. Raja Iblis pun saat itu tersenyum ke arah Arut. Arut pun saat itu kebingungan dan kemudian bertanya kepada sang Raja Iblis, apakah aku ini lagi bermimpi? Raja Iblis pun kemudian menjawab bahwa Arut sedang tidak bermimpi. Dan karena itulah, Arut pun bertanya apa yang dilakukan Raja Iblis di kamarnya. Mendengar perkataan dari Arut itu, Raja Iblis pun langsung meletakkan cangkir tehnya sambil berkata,
maaf karena mengganggumu, padahal kau baru aja bangun. Tapi, apakah kau punya waktu sebentar?" Mendengar itu, Arut pun jadi ketakutan dan berkata di dalam hati, "Apa yang sebenarnya udah terjadi? Aku tidak menginginkan hal itu. Tapi kalau dirinya datang sendiri ke sini, mungkin itu adalah masalah darurat." Dan di sini Arut pun bertanya kepada Raja Iblis, mungkinkah itu tentang penyusup sebelumnya? Raja Iblis pun kemudian menjawab benar. Dan karena itu, sang Raja Iblis pun saat itu memegang pundak Arut sambil mengajaknya untuk ikut bersamanya. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Arut dan Raja Iblis yang saat itu sedang berada di lorong bawah tanah. Arut yang masih penasaran itu pun berkata di dalam hati, "Ini adalah penjara bawah tanah. Penyusup itu dikurung di sini. Tapi kenapa aku harus ikut bersamanya? Mungkinkah penyusup itu mengatakan sesuatu yang tidak tentang diriku?" Dan saat itu, sang Raja Iblis pun langsung berkata kepada pengawal di tempat itu, "Ayo buka pintunya." Dan terlihatlah penyusup itu yang sudah terluka parah banget. Melihat itu, Arut pun berkata, "Itu parah sekali. Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam?" Raja Iblis pun kemudian berkata sambil mendekati penyusup sebelumnya, "Arut, lihatlah sialan ini. Apakah kau merasa tidak familiar dengannya?" Namun Arut pun saat itu sangat kebingungan karena dirinya itu nggak mengerti maksud dari Raja Iblis. Raja Iblis pun kembali berkata, "Orang ini punya kekuatan yang cukup untuk mengalahkan demon meski dia manusia. Kekuatan yang meningkat saat bertemu denganku, sang Raja Iblis." Arut yang mendengar itu pun langsung menyadari dia pasti adalah hero. Karena ketika seorang pahlawan sedang menghadapi kematian, ketika melawan Raja Iblis, dia akan punya dua pilihan. Yang pertama, melakukan penghancuran diri yang menyebabkan kerusakan hebat pada demon di sekitarnya. Atau yang kedua, menggunakan nyawa mereka yang tersisa untuk menyebarkan kekuatan mereka sebagai fragmen dari sang hero, serta mengirimnya ke suatu tempat. Kebanyakan hero menggunakan pilihan kedua karena takut kekuatan mereka akan hilang, dan Empire mengumpulkan mereka yang memiliki fragmen tersebut. Secara tidak resmi, mereka yang memiliki fragmen itu dipanggil dengan Heroes. Namun hanya orang-orang terkuat yang memiliki pencapaian tinggi yang bisa mendapatkan gelar hero. Dan setelah Arut memikirkan hal itu, Arut pun berkata di dalam hati, mereka melakukan itu untuk mengalahkan Raja Iblis. Sang Raja Iblis pun kemudian kembali berkata, "Tapi ini tidak lucu. Kenapa dia mengirim seorang hero ke Demonic Realm? Atau mungkinkah dirinya itu hanya orang buangan?" Arut yang mendengar itu pun jadi curiga dan berkata di dalam hati, dia memang benar kalau hero asli yang diakui oleh kekaisaran tidak mungkin selemah ini. Tapi tetap saja, dia adalah hero. Sangat sayang membuat dia menjadi budak sekali pakai. Gak mungkin mereka mengirimkan calon hero ke Demonic Realm tanpa alasan tertentu. Apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Emperor? Dan di sini, tiba-tiba aura dari Arut pun berubah. Arut pun berkata kepada Raja Iblis, "Yang mulia." Melihat itu, Raja Iblis pun tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan terdengarlah suara Arut yang bergema, "Aku ingin bicara empat mata dengan sialan ini." Mendengar itu, Raja Iblis pun berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu di luar." Dan di sini Arut pun berkata di dalam hati, "Gak ada pesan apapun, tapi orang ini malah mengincar nyawaku. Apa yang sebenarnya diincar oleh Emperor sialan itu?" Dan di sini penyusup itu pun berkata, "Deonhard, kau terlalu brengsek. Kau pengkhianat brengsek. Kau mendapatkan kepercayaan dari Emperor dan menjadi hero untuk Empire. Tapi kau malah meninggalkan semua itu dan mengkhianati manusia serta bergabung dengan Raja Iblis. Jangan kira kau bisa lolos." Arut yang mendengar itu pun tertawa dan berkata,
Gua hahaha. Aku nggak pernah mengira dia akan mengantarkan pesan lewat cara ini. Arut pun kemudian berkata, jadi begitu ya, kau pasti adalah budak sekali pakai. Mendengar itu, penyusup itu pun jadi ketakutan dan berkata, itu omong kosong. Aku menerima misi penting untuk membunuh pengkhianat dari Yang Mulia Emperor. Arut yang mendengar itu pun berkata dengan wajah yang sangat menyeramkan, tidak, buktinya kau memanggilku dengan sebutan pengkhianat. Dosa seperti apa yang sudah kau perbuat hingga kau dicampakkan oleh Emperor seperti ini? Mendengar itu, penyusup itu pun kembali bertanya, apa maksudmu aku dicampakkan? Arut pun kembali memegang bahu orang itu sambil berkata, Yang Mulia Emperor itu sudah tahu segalanya. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Alasan kenapa aku ada di Demonic Realm dan tujuanku. Semuanya dia udah tahu. Jadi nggak mungkin dia menganggapku pengkhianat. Mendengar perkataan dari Arut itu, orang itu pun jadi histeris dan bertanya-tanya kenapa dirinya dikirim ke tempat ini, ke tempat yang berbahaya seperti Demonic Realm cuma untuk membunuh pengkhianat. Itu sangat mustahil. Dengan kata lain, Emperor saat ini benar-benar mencampakkan dirinya. Arut pun kemudian berkata kepada orang itu, pikirkanlah sendiri sambil menunggu kematianmu. Dan ketika Arut pergi dari tempat itu, sang penyusup pun saat itu langsung marah-marah kepada Emperor dan memaki-makinya di tempat itu. Dan di sini Arut yang keluar itu pun berkata di dalam hati, dasar tak punya loyalitas. Aku menghabiskan waktu pada sialan yang tidak berguna seperti dirinya. Melihat Arut yang saat itu udah keluar dari tempat itu, Raja Iblis pun berkata, apakah kau sudah selesai? Jika melihat dari ekspresimu, sepertinya rasa ingin tahumu sudah terpuaskan. Jadi apa yang harus kita lakukan pada orang itu? Mungkinkah kita bisa menggunakannya? Arut yang mendengar itu pun berkata, itu semua terserah padamu, tapi aku menyarankan untuk membunuhnya aja. Mendengar itu, Raja Iblis pun langsung menatap Arut dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Jika itu keputusanmu, maka aku akan melakukan. Tapi, kau harus menuruti satu keinginan sebagai balasannya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!